Ya, oke. Selamat malam. Malam hari ini tutorial ketiga kita akan melanjutkan pembahasan modul 6 dan 7. Ya, modul 6 itu judulnya adalah pusat pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja. Kalau yang ke-7 adalah penetapan harga transfer. Sambil di bawah modulnya nanti kita akan baca ya. Oke. Saya screen sharing nggak ya? Perlu saya screen sharing atau nggak usah? Atau teman-teman sudah download belum? Download peta konsepnya. Oh, di download dulu coba Mbak Eri. Oke. Sebetulnya untuk modul 6 dan modul 6 sih terutama itu hitungannya nggak gitu banyak sih. Di bagian terakhir aja yang mengenai teknik evaluasi kinerja tradisional. Jadi ada 3 ya, ada menggunakan teknik ROI, EVA, dan RI. Oke, sambil nunggu Mbak Eli download ya. Boleh dibuka modulnya halaman 6.2. Nah, jadi modul 6 ini kan judulnya pusat pertanggungjawaban. Jadi kalau kita membahas mengenai pusat pertanggungjawaban itu terkait dengan struktur organisasi. Ya. Di struktur organisasi itu kan ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan nih. Ada span of control, ada chain of command. Nah, kalau pusat pertanggungjawaban itu terkait dengan chain of command, jadi rantai komando. Nah, pengertian rantai komando itu adalah satu hierarki tingkatan siapa melaporkan ke siapa, siapa bertanggung jawab ke siapa. Jadi pusat pertanggungjawaban itu kan kita akan membahas siapa akan bertanggung jawab kepada siapa. Oke. Nah, sudah ya, sambil dibuka peta konsepnya. Nah, untuk yang pertama kita membahas mengenai pusat pertanggungjawaban. Di pusat pertanggungjawaban tadi sudah saya sampaikan terkait dengan struktur organisasi. Nah, di mana struktur organisasi itu adalah tingkatan ya, tingkatan pembagian pekerjaan di dalam satu organisasi. Nah, secara umum ya, desain struktur organisasi itu ada 2 macam ya. Ada yang sentralistik dan desentralistik. Nah, kalau yang sentralistik berarti segala keputusan itu diambil oleh pusat pimpinan ya, top management. Nah, sedangkan desentralistik kebalikannya. Jadi di sini keputusan itu bisa dilakukan oleh manajer tingkat bawah. Nah, di modul ini disampaikan ada 4 kelebihan. Ada 4 kelebihan jika menggunakan desain organisasi yang desentralistik. Yang pertama, fast. Ya. Anda bisa lihat di peta konsep itu ya, di sebelah kanan atas. Nah, itu fast. Coba saya mau tanya, maksudnya apa?
sambil Anda baca di modul. Nah, maksudnya fast itu apa? Yang sudah tahu jawabannya boleh ngomong. Apa pendapatnya Mbak Sundari? Maksudnya fast ini apa? Atau Mbak Yanti? Atau Mbak Ani? Maksudnya apa ini Mbak? Fast. Di salah satu dari beberapa keuntungan menggunakan desain organisasi desentralistik itu adalah fast atau cepat. Ada yang mau jawab? Jadi cepat di sini maksudnya terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi kalau ada hal-hal sebetulnya tidak terlalu signifikan, manajer lini bawah itu bisa mengambil keputusan. Jadi nggak harus menunggu kan. Nah, ini jadi pengambilan keputusannya lebih cepat atau fast. Kemudian keuntungan yang kedua adalah fokus. Ya. Nah, dengan sistem desentralistik itu keputusan yang sifatnya itu sederhana, misalnya kayak keputusan operasional harian, itu bisa diambil oleh manajer tingkat bawah atau rendah. Jadi nggak harus diambil oleh top manajemen. Nah, hal ini menjadikan uh, top manajemen itu lebih fokus gitu ya, lebih fokus untuk mengerjakan atau mengambil keputusan-keputusan yang penting, lebih penting daripada keputusan yang sifatnya harian dan operasional. Nah, kemudian keuntungan yang lain adalah ini sebagai motivasi manajer ya, sebagai motivasi manajer. Nah, motivasi kepada manajer ini terkait dengan apa? Kepuasan ya, kepuasan bagi manajer tingkat rendah atau manajer lokal terkait dengan kinerja atau keputusan yang mereka ambil. Terus selain itu yang terakhir, keuntungan dari sistem desentralistik itu adalah kompetisi. Jadi kompetisi antar manajer tingkat rendah itu semakin baik gitu ya, semakin tinggi. Jadi mereka berlomba untuk mengambil keputusan terbaik, berusaha untuk memberikan kinerja yang baik di setiap bagian yang mereka harus handle. Nah, jadi ini beberapa keuntungan untuk organisasi yang menggunakan sistem desentralistik ya. Tapi ini bukan berarti sistem sentralistik tidak lebih baik daripada yang desentralistik. Untuk beberapa kasus tertentu sentralistik memang lebih baik ya. Nah, misalnya pada saat manajer itu dituntut untuk mengambil keputusan yang cepat. Jadi kalau sentralistik, jadi kan pengambilan keputusannya oleh pihak tertentu saja itu kan. Nah, kalau desentralistik kan harus melibatkan banyak orang. Di sentralistik memang akan baik jika dipakai untuk situasi yang membutuhkan pengambilan keputusan yang membutuhkan waktu yang
cepat, yang singkat. Oke, terus berikutnya terkait dengan pusat pertanggungjawaban ya. Itu ada beberapa tipe ya, tipe pusat pertanggungjawaban. Ya, yang pertama adalah tipe pusat cost atau biaya ya, pusat biaya atau pusat cost. Tipe yang kedua pusat pendapatan. Tipe yang ketiga adalah pusat laba dan yang keempat adalah pusat investasi. Oke. Nah, Anda boleh baca ini di halaman 6.6 ya. 6.6 yang bawah itu, yang bagian D itu ada 4 tipe pusat pertanggungjawaban. Pusat cost atau pusat biaya ya. Kemudian pusat pendapatan, pusat laba dan pusat investasi. Oke. Saya ada satu pertanyaan. Nanti silakan Anda menyampaikan pendapatnya. Pertanyaannya adalah sebetulnya apa sih perbedaan antara pusat pendapatan dengan pusat laba? Ya, apa sih bedanya pusat pendapatan dan pusat laba? Oke, sambil Anda baca di itu ya, modul 6.6, nanti yang sudah menemukan jawabannya boleh langsung ngomong aja, nggak usah diketik. Ya. Saya ulangin, jadi pertanyaannya adalah apa sih perbedaannya antara pusat pendapatan dan pusat laba? Hmm, hmm, oke, itu pendapat Mbak Eli. Betul ya, betul. Tapi kurang sedikit lagi. Kalau saya tanya Mbak Eli, mesti Mbak Eli nggak ngerti maksudnya apa sih, ya kan? Ngerti nggak yang Mbak sampaikan? Itu kan Mbak baca kan di modul kan, tapi ngerti nggak maksudnya? Jadi tanggung jawab manajer itu ada dibagi jadi 4 gitu kan, terkait biaya, pendapatan, laba dan investasi gitu kan. Nah, yang saya mau tanyakan, laba dan pendapatan itu bedanya apa sih? Itu loh. Nah, tadi kan Mbak bilang kalau pendapatan itu terkait dengan apa tadi? Nah, pendapatan itu apa? Jangan ketawa. Sip. Ya, betul ya. Ingat ya, pertemuan sebelumnya kan saya bahas mengenai grafik yang apa? Cost, volume, profit gitu ya. Kan saya juga nyampaikan TR sama dengan P kali Q gitu kan. TR itu total revenue. Total revenue itu total pendapatan. Jadi total pendapatan itu adalah harga dikalikan dengan jumlah produk yang terjual. Ya, jadi pendapatan di sini maksudnya adalah jumlah produk yang terjual. Nah, kemudian eh, yang laba atau kemarin kita singkatnya itu I ya. Nah, I itu adalah pengurangan dari total revenue dikurangkan total cost. Ya, ingat nggak? Dimana total cost itu ada dua macam ya, ada variable cost dan ada fixed cost. Jadi di sini kalau pusat laba itu
betul sekali yang disampaikan Mbak Ani, ini dikurangkan ya, dikurangkan dengan biaya-biaya. Jadi pendapatan dikurangkan biaya-biaya. Nah, empat hal inilah yang kemudian menjadi pertanggungjawaban pusat pertanggungjawaban manajer. Nah, masih terkait dengan tipe ini, itu ada beberapa unsur ya, ada beberapa unsur pusat pertanggungjawaban. Ya, yang pertama adalah itu atasnya ya, di bagian atasnya itu ada unsur-unsur yang terkait dengan pusat pertanggungjawaban. Ya, apa coba sebutin Mbak? Ada 4 itu atasnya. Loh, ini nih. Di ini kan ada di modul. Di modul 6.6 yang atasnya D itu kan ada 1, 2, 3, 4. Hmm, 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 hmm. Oke. Ya, jadi ada 4 unsur terkait dengan pusat pertanggungjawaban. Pertama adalah bagian yang bertanggung jawab ya, bagian yang dikendalikan. Ya, yang dikendalikan itu siapa? Nah, dalam hal ini adalah misalnya manajer lokal atau manajer lini bawah. Nah, itu adalah bagian yang dikendalikan. Terus yang kedua adalah penanggung jawab. Nah, ini biasanya top manajemen ya. Top manager nih yang biasanya sebagai penanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah anggaran. Ya, anggaran sebagai pengendali atau budget istilahnya. Dan yang keempat adalah laporan pertanggungjawaban. Nah, 4 unsur ini harus ada ketika kita melakukan ini ya, pusat pertanggungjawaban ini. Nah, di modul 6.7 sampai 6.10 ya. Nah, itu dijelaskan setiap unsurnya. Jadi maksudnya bagian sebagai pusat pertanggungjawaban itu apa gitu ya. Nah, itu 6 sampai 6.7 sampai 6.10. Mungkin yang akan saya bahas ini adalah yang budget ya. Yang budget itu Anda bisa baca di 6.9. Nah, itu dijelaskan mengenai perbedaan antara budget dengan budgeting. Ya, budget dengan budgeting. Jadi kalau budget itu istilahnya anggaran ya. Sedangkan budgeting itu penganggaran. Nah, kalau budget merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai dalam satu periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam finansial. Nah, sedangkan budgeting atau penganggaran itu adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran. Jadi bedanya di situ. Kemudian penganggaran itu mengarah ke kegiatan operasional, ya, ke kegiatan operasional yang ditentukan di muka sebelum operasi sesungguhnya berjalan. Jadi boleh dikatakan kalau budgeting itu lebih ke operasionalnya ya, ke operasionalnya. Tapi kalau budget itu lebih luas lagi. Nah, unsur-unsur ini yang diperhatikan ya. Terus sudah selesai. Kita lanjutkan ke kegiatan belajar kedua. Ya, kegiatan belajar 2 itu adalah evaluasi kinerja. Nah, untuk evaluasi kinerja itu ada teknik-tekniknya ya. Secara garis besar ya bisa dibedakan jadi 2 macam. Ya, teknik yang tradisional dan teknik yang modern. Nah, untuk teknik yang tradisional Anda bisa lihat di modul dan di peta konsep itu ada 3 ya. ROI atau Return of Investment. Kemudian EVA. EVA itu adalah Economic Value Added.
atau Indonesianya adalah nilai tambah ekonomis. Terus yang ketiga adalah RI. RI itu adalah residual income atau penghasilan residu. Nah, ini termasuk yang teknik tradisional. Jadi fokusnya ke investasi dan finansial aja ya. Nah, kemudian ada dikembangkan teknik yang modern namanya balance scorecard. Ya, balance scorecard. Nah, balance scorecard itu boleh diterjemahkan sebagai suatu sistem evaluasi kinerja yang mengintegrasikan atau menghubungkan antara strategi, customer atau pelanggan, produk dan sumber daya perusahaan. Jadi evaluasi kinerjanya itu nggak cuma hanya ke finansial ya, tetapi juga mengintegrasikan antara strategi, pelanggan, produk dan sumber daya perusahaan. Nah, kemudian kita masuk ke balance scorecard dulu sebelum ke teknik tradisional. Jadi untuk balance scorecard itu ada beberapa perspektif. Anda boleh baca di 6.36 yang nomor 3, perspektif balance scorecard. Ya, Anda baca dulu sebentar ya. Nanti kita bahas. 6.36 yang nomor 3. Nah, itu ada 4 perspektif balance scorecard. Oke, sudah. Nah, jadi ada 4 ya, ada 4 perspektif balance scorecard. Ya, yang pertama adalah perspektif keuangan. Nah, untuk perspektif keuangan ini pengukuran atau evaluasi kinerja itu terkait dengan konsekuensi ekonomi ya, keuangan ya, atas tindakan yang dilakukan pada 3 perspektif lainnya, yaitu perspektif pelanggan. Yang pertama, nah untuk perspektif pelanggan, jadi evaluasi kinerja itu terkait dengan pendefinisian segmen pasar dan pelanggan di mana unit bisnis akan bersaing. Bentar. Nah, itu perspektif pelanggan.
And then untuk perspektif proses bisnis internal, nah ini menjelaskan proses internal yang diperlukan untuk memberikan nilai pada pelanggan dan pemilik. Jadi pemilik di sini adalah, kalau itu perusahaan terbuka atau PT ya berarti pemiliknya adalah pemilik saham kan gitu. Kalau usaha sendiri berarti pemiliknya ya owner dari bisnis itu. Nah kalau pelanggan ya pelanggan kita. Jadi evaluasi kinerjanya diukur dari ini ya, kepuasan pelanggan dan kepuasan pemilik. Nah yang keempat yang dievaluasi terkait dengan infrastruktur. Ya, infrastruktur ini tidak hanya mengacu ke infrastruktur yang konkret ya kayak bangunan, nggak gitu aja, tapi lebih ke infrastruktur yang sifatnya abstrak. Nah misalnya kayak skill dari karyawan kita seperti apa ya, kemudian pemahaman sistem informasi ya dari setiap karyawan itu seperti apa. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting dievaluasi adalah behavior atau perilaku pegawai ya. Nah mengenai perilaku pegawai ini ada beberapa aspek. Pertama, motivasinya karyawannya bagaimana ya. Kemudian pemberdayaan karyawannya seperti apa, dan bisa juga terkait dengan kesetaraan ya, kesetaraan dalam pegawai itu seperti apa. Nah ini adalah 4 perspektif balance scorecard yang perlu diukur ya, dievaluasi. Nah terus kita kembali ke teknik evaluasi kinerja yang tradisional. Nah kalau yang tradisional ini sifatnya lebih ke financial talk ya, ke financial talk, terutama ke investasi. Nah yang pertama adalah ROI ya, ROI. Ini untuk informasi ini. Nanti ini terkait sekali dengan laporan analisis keuangan ya, mata kuliah laporan analisis keuangan. Ini besok saya akan menjelaskan juga mengenai ROI. Ya, besok minggu depan saya akan menjelaskan juga mengenai ROI. Nah, untuk ROI ini rumusnya adalah margin ya, margin dikalikan aset turnover. Margin dikalikan aset turnover. Atau rumus lainnya ya, rumus lainnya adalah jadi margin itu dicari dari laba operasi per penjualan ya, dikalikan penjualan per rata-rata aset operasi, itu adalah aset turnover ya, aset turnover. Nah itu kan karena rumusnya laba operasi per penjualan kali penjualan per rata-rata aset operasi, itu kan berarti penjualan bisa dicoret kan ya, benar ya, saya coret. Nah jadi rumus akhirnya untuk return of investment itu adalah laba operasi per rata-rata aset operasi. Oke. Nah itu juga Anda kalau perhatikan di keterangannya, jadi ROI itu adalah tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan. Nanti akan ditemukan berapa persen. Jadi kalau Anda investasi 100 juta misalnya ya, nanti ketemu misal ROI-nya 20%. Jadi 100 juta kalikan 20% adalah 20 juta. Nah jadi ROI-nya dalam bentuk cash itu adalah 20 juta. Yaitu ROI-nya. Kemudian kalau margin itu terkait dengan penjualan yang tersedia untuk bunga pajak dan laba. Jadi ini ya kayak istilahnya kayak total revenue tadi ya, price kali quantity tadi kan. Terus terkait aset turnover itu